Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Ini adalah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Gibran yang baru. Purbaya dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ia diambil sumpahnya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 September 2025. Bagaimana sepak terjang Purbaya Yudi Sadewa? Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung. Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy dalam bidang ilmu ekonomi. Karir profesionalnya berawal sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA di tahun 1989 hingga 1994. Purbaya kemudian berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai senior ekonomis di Danareksa Research Institute di tahun 2000 hingga 2005. Di tahun 2006 hingga 2008, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities. Di tahun 2005 hingga 2013, Purbaya menjabat sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute. Kemudian di tahun 2013 hingga 2015, ia menjabat sebagai anggota Dewan Direksi PT Danareksa Persero. Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010 hingga 2014 dan juga menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Ia kemudian menjabat sebagai Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015 serta staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Polhukam di tahun 2015 hingga 2016. Kemudian di tahun 2016 hingga 2020, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking dan staf khusus bidang ekonomi Kemenko Maritim. Purbaya juga sempat menduduki Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi di tahun 2018 hingga 2020. Purbaya terus melanjutkan karirnya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mulai 3 September 2020. Jabatan inilah yang mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN Pertambangan PT Inalum. Senin 8 September 2025. Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya. Saya hanya mungkin menambahkan sedikit saja untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi. Itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik. Yang kedua, kita juga akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, siapapun yang punya bisnis yang masih merasakan ada gangguan di sistem perekonomian atau ketika mereka melakukan bisnis. Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap 1 minggu sekali. Jadi ini seperti Pokja 4 di zaman sebelumnya. Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah. Mungkin demikian dari saya, Pak. Kerja Komisi 11 DPR RI dalam suasana yang tentram dan damai.
Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun anggaran 2025. Tapi mungkin karena saya waktunya agak terbatas, saya akan agak singkat sedikit ya Pak. Cuman saya respon sedikit terhadap tadi klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini. 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Saya akan masuk langsung ke perkembangan dan tantangan subsidi. Tadi Pak Ketua juga bilang subsidi adalah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Saya setuju Pak, setuju sekali, karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati atau bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga bahwa kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menyalurkan subsidi, jangan sampai menimbulkan tadi ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri. Relatif tingginya Ketua, bisa interupsi. Silakan Pak. Pak Menteri, sebelum maju lebih ini, tadi malam kita rapat sama BUMN itu sampai hampir jam 10 malam. Dan datanya itu data terakhir, bahwa mereka masih punya tunggakan. Nah ini harus dibuat clear dulu. Jadi mana yang benar ini? Pak, Jadi datanya mereka atau datanya Pak Menteri? Supaya kita nggak saling salah menyalahkan. 2020 Gitu Pak, tolong di-clearin dulu. Antara di dalam pemerintah, ini kan pemerintah. Itu Pak. ya, setahu saya sampai saat sekarang ya 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya. Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Tapi yang data yang kita miliki seperti itu. Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan, triwulan pertama, kedua, tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti bulan Oktober, yang triwulan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh. Ya. Jadi silakan dilanjut Pak. Oke. Jadi tolong nanti BUMN-nya menghadap kami Pak. Kamu bawa nggak? Nggak kan? Relatif tingginya belanja negara didorong oleh relatif tingginya realisasi subsidi dan kompensasi. Keduanya memegang peran krusial dalam meredam gejolak harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang affordable. Slide berikutnya. Jika kita mencermati perkembangan subsidi dan kompensasi dari 2021 hingga 2025, terlihat lonjakan tajam pada tahun 2022 sebagai respon terhadap gejolak global di mana APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Namun sejak saat itu, subsidi energi tetap cukup besar seiring volatilitas harga komoditas, ICP, dan tekanan terhadap nilai tukar. Sementara untuk subsidi non-energi juga menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada sektor pupuk, PSO, dan kredit program. Gambar ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam menjaga produktivitas dan akses publik terhadap layanan dasar. Slide 9. Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi. Harga jual BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak tahun 2022.
namun belum mencapai harga keekonomian. Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional yang menjadi fondasi transformasi subsidi berbasis penerima manfaat. Next. Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non-energi. Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Next. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Selanjutnya, kita akan telah bagaimana subsidi dan kompensasi berkembang dalam beberapa tahun terakhir, serta tantangan yang dihadapi. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau ICP, depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi barang bersubsidi, termasuk bahan bakar minyak, yang naik sekitar 3,5%, LPG 3 kg naik 3,6%, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8%, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1%. Ini peningkatan yang terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran. Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7% dari pagu tersebut. Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran, meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan. Di bagian akhir akan kami paparkan realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025, termasuk rincian volume barang bersubsidi dan distribusi manfaat. Dengan struktur ini, kita dapat melihat benang merah antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan upaya reformasi subsidi yang sedang berjalan. Di tahun 2025, subsidi tetap untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Transformasi subsidi LPG berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak. Realisasi subsidi hingga Agustus 2025 mencerminkan pembayaran tagihan Januari sampai Juli
serta koreksi tahun sebelumnya, termasuk sisa kurang bayar 2023. Sementara itu, kompensasi BBM tahun 2024 dibayarkan sesuai hasil audit BPK dan volume yang signifikan untuk solar dan pertalite. Subsidi listrik tahun 2025 diarahkan untuk golongan masyarakat miskin dan rentan sebagai wujud keadilan sosial dalam akses energi. Penyesuaian tarif bagi pelanggan non-subsidi dilakukan secara berhati-hati, mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong transisi energi yang efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, fiskal, dan lingkungan. Hingga tahun 2025, realisasi subsidi listrik mencapai 55,9% dari pagu APBN, mencakup tagihan Januari-Juli dan sisa kurang bayar 2023. Kompensasi listrik mencakup beban triwulan 4 tahun 2024 dengan penyaluran subsidi dan kompensasi yang telah melampaui target APBN. Tapi yang saya tekankan lagi di sini bahwa seluruh tagihan tahun 2024 sudah dibayar penuh. Nanti kalau ada yang kurang, tolong Danantara atau BUMN yang terlibat segera menghubungi saya biar saya selesaikan secepatnya. Demikian Pak Ketua, presentasi ringkas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.